Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, judul kajian kita pada siang hari ini mungkin nggak kita temukan dalam kitab-kitab fikih. Karena biasanya kitab fikih itu kita bicara tentang ritual-ritual ibadah, bagaimana tata cara toharoh, ya bersuci, istinja, berwudu, mandi janabah, atau mungkin ritual ibadah seperti sholat dengan berbagai macam gerakan bacaannya. Tapi kali ini tema fikih kita membahas tentang jalanan. Jadi judulnya fikih jalanan. Ini agak di luar kebiasaan. Tetapi hadirin jamaah sekalian, bicara tentang jalanan atau secara umum kita sebut fasilitas umum gitu ya. Nah, rupa-rupanya kita menemukan juga banyak ayat-ayat Al-Qur'an atau juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyinggung secara langsung ataupun juga secara tidak langsung. Kalau yang langsung itu disebutkan imatatut thoriq anil adza, ya mengungut atau membuang dari jalanan apa itu duri, ya sehingga jangan sampai ada orang terkena duri di jalan. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa kita tidak boleh duduk di jalan. Di hadis-hadis Nabi disebutkan iyyakum wal julusa fit turuqat, janganlah kalian duduk-duduk di jalanan kecuali kalian berikan hak kepada jalanan. Haknya apa? Ya haknya kalau ada tadi penghalang itu harus dibuang halangan. Kemudian kalau ada orang lewat berilah salam. Berilah salam. Nah, yang secara tidak langsung agama Islam itu mencela, mencaci, bahkan mengancam orang yang menghadang di jalan, yang disebut dengan qutta'ut thariq, yaitu begal, rampok dan sebagainya yang mengintai siapa aja yang lewat jalanan itu ntar diperes, dirampok, dibegal, diambil hartanya, bahkan dibunuh. Itu di dalam Al-Qur'an disebutkan, ada ayatnya dalam suratul Maidah, yaitu ketika Allah menyebutkan tentang ayat tentang hirabah, yaitu tentang hukuman ya buat mereka yang ini pada akhirnya disebut menghalangi jalanan, ya mengerampas orang yang lewat dan kemudian membunuhnya. Ya innama jazaa'ul ladzina, adalah hukuman buat mereka-mereka yang melakukan perbuatan hirabah gitu ya. Itu adalah tangannya dipotong kanan dan kiri, ya bersilangan, tangan kanan kaki kiri, ya an yuqatta'u aw yusallabu, bahkan disalib, ya kemudian au yunfau minal ard, atau diasingkan dari negerinya. Kenapa? Karena mereka ini pengganggu, mereka ini bikin masalah, dan kerjaannya adalah tadi Pak, nongkrongin jalanan untuk mengganggu yang lewat. Termasuk juga dalam hadis-hadis yang kaitannya dengan masalah ekonomi. Tidak boleh kalian sebagai pedagang itu nunggu orang-orang dari luar kota, dari desa membawa barang dagangannya, talaqi ar-rukban. Itu kalau kasusnya di masa Rasulullah tuh begini Pak. Jadi di pasar, katakanlah di Mekah gitu ya, itu para petani yang mereka memang punya penghasilan dari sawah, dari ladang, kan pengen bawa nih Pak hasil panennya ke kota lah gitu ceritanya.
Tapi sama pedagang-pedagang kota Pak itu dijemput, bukan dijemput sih, tapi dihalangi di jalan. Biar mereka nggak bisa masuk kota dan barangnya direbut, dibayar dengan murah saja. Oh, kamu mau jual ini ya? Udah harganya cuma segini kok. Udah kamu nggak usah masuk ke dalam kota. Nih duitnya, ambil. Pulang gih sana. Itu di zaman Nabi masih bisa gitu Pak. Kayak disebut dengan istilah talaqi ar-rukban, ya, menghadang orang yang mau masuk ke dalam kota. Tujuannya apa? Tujuannya agar para petani itu ya terpaksanya jual murah gitu Pak. Padahal kalau dia bisa masuk ke tengah kota, di tengah pasarnya, itu dia dapat keuntungan yang besar. Nah, tapi karena dihadang di jalan, nggak bisa dijual di pasar yang sesungguhnya, udah udah dibegal duluan di jalan. Nggak dirampas dalam arti dibunuh sih, tapi dirampas dalam arti lu jualnya di sini aja. Ini harganya udah segini, percuma ada lo ke sono-sono, nggak akan dapat juga. Itu dibikin kompak gitu Pak, pedagang-pedagang di situ. Jadi kejahatan-kejahatan di jalan itu kalau di masa Nabi itu sudah ada, baik merampok, membunuh, ataupun istilahnya semacam kayak di zaman kita sekarang tuh kayak kartel gitu ya. Jalan menuju ke pasar yang sesungguhnya udah dihadang duluan. Kalau zaman kita sekarang kira-kira begini Pak, ada negeri punya banyak hasil, bukan pertanian sih, mungkin hasil bumi ya, pertambangan. Nah itu Pak udah dibeli dari yang masih mentahnya. Nah, kita nggak bisa jual di pasar internasionalnya ya, karena ya dihadang di jalan, dan kita juga nggak bisa mengolahnya. Istilahnya kalau zaman sekarang istilahnya tuh hilirisasi ya, tidak bisa downstreaming. Jadi ya kita jual apa adanya sementah-mentahnya, itu ya udah kita jual dah, begitu kan. Padahal kalau di pasar dunia misalnya bisa diolah, dihilirisasi, nilainya bisa berkali-kali lipat begitu. Nah itu kalau di zaman Nabi itu praktek menghadang itu dilakukan oleh para pedagang yang curang, ya, mereka mencegat di jalanan gitu. Jadi nggak ada yang bisa lewat gitu kan. Nah itu konsep di zaman Nabi-nya begitu. Nah kalau di zaman kita sekarang kejahatan ya atau kriminalitas di jalan itu kan paling banyak. Sebenarnya kan kita kejadian kalau apa-apa ya sama, kecelakaan, tabrakan, tabrak lari, ya berarti kendaraan ya itu di jalan, penjambretan, pencopetan, ya bahkan juga penculikan, pemerkosaan dan sebagainya, ya banyaknya terjadi di jalan. Makanya di kita ini Pak ada istilahnya kalau apa-apa ya, mau berpergian gitu atau mau kemana kan ucapannya selalu hati-hati di jalan kan gitu Pak. Ucapan hati-hati di jalan itu adanya di zaman sekarang Pak, ketika jalanan itu tidak aman dari tabrakan, kecelakaan, tidak aman dari pembegalan, tidak aman dari ya kriminalitas begitu, dan itu banyak. Dan satu lagi yang perlu juga kita ketahui jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setiap tahun ketika tradisi kita melaksanakan mudik lebaran ya, tahun kemarin kan mudik kita tuh paling dahsyat, terbesar sepanjang sejarah, ada puluhan juta orang pada mudik. Itu Pak kalau Bapak perhatikan dalam pemberitaan masalah kecelakaan di jalan itu ternyata angkanya tinggi loh Pak, sampai ratusan, bahkan kalau nggak salah kemarin 700 ya, nyawa melayang di jalan tuh Pak. Di jalan. Dan karena kita mungkin nggak lihat langsung atau nggak apa gitu ya, ternyata kecelakaan lalu lintas di jalan itu sangat tinggi, sehingga akhirnya dari penelitian itu disebutkan safety first itu harus dijaga. Nah negeri kita termasuk negeri yang agak sedikit lalai dalam masalah menjaga kecelakaan itu ya. Kalau di beberapa negara yang lalu lintasnya sudah maju Pak, itu yang namanya bikin SIM aja kita sampai nangis-nangis tuh Pak ya. Saya beberapa kali ke Jepang gitu ya, wah orang Jepang itu Pak nangis sudah kalau suruh bikin SIM. Dia harus sekolah mengemudi dulu ya, sekolah mengemudi itu lama, itu berapa bulan. Setelah itu nanti kalau bikin SIM, kalau bisa langsung lolos Pak, wah itu berarti dia memang
pemain sirkus lah gitu ya. Nah biasanya nggak lulus Pak, sampai 4 kali, 5 kali, 7 kali, 8 kali nggak lulus bukan karena disengaja dibikin nggak lulus, tapi emang latihannya atau ujiannya emang susah banget. Nah kalau di kita kan kayak gitu aman lah, yang penting kita bayar KUHP, kasih uang habis perkara gitu ya. Kalau emang ujiannya beneran Pak, kalau emang ujiannya beneran ya banyak yang nggak lulus juga. Tapi Indonesia ini kan negara yang cinta damai gitu ya, jadi ya damailah ya. Apa-apa bisa dibantu, mau dibantu Pak? Mau, iya masa dibantu nggak mau? Ya dibantulah begitu. Nah akibatnya di Indonesia banyak pemegang SIM yang bodong Pak. Dalam arti dia nggak bisa sebenarnya mengendarai kendaraan atau dia nggak tahu peraturan lalu lintasnya. Nah yang unik nih Pak, saya kemarin cerita sama, kebetulan anak saya kuliah di Mesir. Kalau di setiap negara kan SIM-nya beda-beda Pak ya. Kalau di Mesir dia mau nyetir mobil, mau nggak mau dia harus punya SIM internasional. SIM internasional. Bikinnya di mana? Bikinnya di sini di Polda. Ya Polda Metro Jaya bikin SIM Pak. Nah bikin SIM internasional tuh gampang Pak, bahkan nggak pakai tes. Yang penting kita punya SIM Indonesia, ya apa SIM A atau SIM bukan SIM C, SIM A lah begitu. Ya terus diurus Pak, bahkan ngurusnya online bisa, ntar keluar tuh bentuknya kayak paspor gitu. Di Mesir Pak, SIM internasional kayak gitu berlaku Pak. Tapi kalau SIM internasional Indonesia di Jepang dibuang Pak. Nggak laku, lu apaan apa? Nggak diakui bahwa SIM kita tuh boleh digunakan untuk di sana, bahkan yang SIM internasionalnya. Di sana mereka harus suruh bikin SIM lagi dari mula, karena harus sesuai dengan presisi aturan-aturan berkendara di sana. Nah, jadi hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kadang-kadang di dalam di jalanan kita itu bukan hanya ada kejahatan dalam arti kriminal, dalam arti ada orang niatnya jahat, tapi yang lebih banyak lagi justru adalah kelalaian, lalai Pak. Dan kelalaian itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, paling seringnya malah mengakibatkan hilangnya nyawa, pembunuhan Pak. Nah ini unik Pak, kalau di Saudi Arabia sopir-sopir kita itu kan banyak Pak yang pada nabrak mati gitu Pak, itu kisos dihukum mati juga gitu, kecuali kalau keluarganya memaafkan, suruh tebus tuh berapa, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar gitu kan. Nah di sini masuk penjara gitu ya. Tapi berapa banyak Pak orang yang masuk penjara itu bukan karena dia penjahat, bukan karena niatnya mau ngebegal gitu, bukan, tapi karena kelalaian, dia nyetir nabrak, kadang-kadang itu kecelakaan tunggal ya. Yang parah begini Pak, dia naik nyetir nih di mobil, ya memang sih jalan tol kita enak Pak, kalau nggak ada radar, kalau nggak ada pemeriksaan gitu ya, bisa lari 130, 150 ya, bahkan kalau mobil masih baru enak 160 juga dihajar gitu Pak. Nah kecelakaan tunggal Pak, nabrak katakanlah misalnya pembatas atau separator atau apalah pokoknya, atau bannya pecah ya, kecelakaan, wafat Pak. Yang meninggal bukan dia, yang meninggal istrinya. Itu masuk dalam bab pembunuhan juga itu Pak. Kelalaian yang mengakibatkan kematian nyawa orang lain. Terjadinya di mana? Ya di jalanan. Nah oleh karena itulah maka hadirin jamaah sekalian, fikih jalanan ini penting untuk dibuat. Kenapa? Karena banyak orang berfikih itu di masjid Pak. Begitu masuk masjid dia jadi orang alim. Mulai dari berwudu, wah wudunya sempurna Pak. Mulai dari berbaris sholat, rapat safnya Pak, ya kan? Sampai jidatnya pun hitam gitu. Kalau sujud lama banget, ya kan? Belum lagi dia iktikaf, belum lagi dia baca Quran, belum lagi dia zikir, belum lagi pokoknya ritual Pak. Kalau udah dalam masjid, pokoknya pintu sorga tinggal loncat doang udah nyampe itu Pak, ketika di dalam masjid. Nah masalahnya Pak, karena kita tidak pernah membahas fikih jalanan, begitu kita keluar dari masjid, kita berubah Pak, jadi setan di jalanan Pak. Berubah jadi setan Pak ya. Udah nggak ada lagi aturan ya kan, udah nggak ada lagi mana benar salah, arus dilawan. Wah
jalur busway dimasukin, ya kan? Naik motor nggak pakai helm, bertiga ngelawan arus, wah begitu Pak. Itu dianggap itu kan bukan hukum Allah. Yang harus kita tegakkan kan hukum Allah. Kalau kan hukum buatan manusia, hukum buatan manusia mah dibuat untuk dilanggar. Ya minimal kalau nggak ada polisi mah aman, gitu ya kan? Jadi Pak, kita hanya takut ketika ada polisi. Nah, gitu. Ketika nggak ada polisi, ya udah hajar aja semuanya. Dan itu ciri khas lah. Ya di negeri kita tuh kalau kita mau tahu kayak apa kualitas keislaman satu masyarakat, jangan lihat masjidnya. Enggak. Kalau lihat masjid mah udah pasti orangnya orang soleh semua di masjid Pak. Lihat jalanannya. Sesoleh apa penduduk suatu negeri, lihat kelakuannya dia di jalan. Nah gitu Pak. Nih yang berkendara, lihat tata cara berkendaranya. Apakah dia sudah mentaati aturan-aturan? Ataukah dia melalaikan itu semua? Nah, misalnya nih Pak, ngomongin kendaraan dulu ya, yang angkutan, tonase Pak, tonase. Bapak tahu artinya tonase? Nah, ukuran berat, ya kan, kendaraan, truk biasanya. Itu Pak, hampir semua truk di negeri kita itu overweight semua itu Pak. Overweight tahu ya, kelebihan beban. Kalau bahasa manusia tuh obesitas gitu. Ya kan? Apa akibatnya? Banyak Pak. Pertama, truk itu oleng. Pasti. Dia nggak akan bisa ngerem dengan benar Pak. Kenapa? Karena truk itu tidak diciptakan untuk obesitas. Kalau mau aman, ya jangan dilebihkan. Tapi coba cari ada truk yang nggak obesitas Pak di Indonesia, di Jakarta ini susah. Kecuali truk kosong. Nah, dia habis nganter kemana, pulangnya kosong. Nah baru. Tapi ketika dia kosong, apa yang terjadi? Setannya keluar lagi Pak. Larinya nggak karu-karuan, hajar kanan, hajar kiri dan sebagainya. Jadi kalau dia obesitas, dia berbahaya. Ketika dia tidak obesitas, dia lebih berbahaya lagi. Iya kan? Nah gitu. Itu yang pertama kejadiannya. Tapi kalau zuhur Pak berhenti sholat. Tuh lihat. Kalau zuhur berhenti sholat, bahkan ada tasbih itu di gantungan itunya Pak, di spionnya itu. Iya, soleh banget. Di belakangnya juga gitu ya, di belakang truk itu kan kadang-kadang ya kalau yang kacau-kacau ya, tapi yang baik ada. Utamakan selamat kan gitu ya. Berhentilah ketika sholat gitu, ingat Allah dan sebagainya. Gambar-gambar yang Islami lah, gambar Mekah kadang-kadang gitu. Tapi itu Pak, pertama dia obesitas. Terus truk obesitas itu Pak, pengaruhnya adalah kepada jalanan tuh nggak pernah benar Pak. Kenapa? Ya keberatan, karena jalan itu tidak didesain untuk truk seberat itu. Kalau semua truk lewat situ dan beratnya segitu, apa yang terjadi? Ya tiap hari perbaikan jalan, macet nomor satu. Yang kedua, APBN, APBD nggak ada habis-habisnya. Jadi proyek lagi, kita jadi curiga. Ini PU sama sopir truk apa kerjasama apa gimana nih? Begitu kan? Nah, jadi itu baru ngomongin truknya doang. Belum ngomongin yang ya istilahnya mobil-mobil pribadi, ya kan? Mobil pribadi di jalan tol udah didesain tol itu 100 km per jam paling cepat. Tapi kan 100 kayaknya nggak berasa gitu Pak. Apalagi mobilnya bagus. Tarik berapa? 100 ya 50 gitu kan. Itu Pak, dengan kondisi jalan yang didesain hanya 100, kalau dia tarik 150, itu sesuai dengan syariat Islam nggak sih Pak? Enggak. Walaupun di rest area dia sholat isyaknya lama Pak, tapi itu nggak sesuai dengan syariat Islam gitu loh. Jangan pisahkan antara ibadah dengan di jalan. Di jalan jadi setan, begitu berhenti jadi ustadz gitu. Salah banget gitu kan. Kapan waktu saya pernah nih ada pengajian kayak gini juga. Biasanya ada muazin suaranya bagus. Tiba-tiba hari itu yang azan suaranya rada-rada sember. Saya bilang, kemana muazin kita yang suaranya nyaring merdu itu? Mohon maaf Pak Ustadz, lagi ada sedikit musibah katanya. Kenapa? Kemarin tabrakan naik motor katanya. Lagi pulang dari sini itu tabrakan. Ternyata temennya bilang, tapi sih kita bersyukur juga, syukurin deh lu dia kecelakaan. Emang kenapa? Ya Allah Ustadz, kalau naik motor dia ereking ketahuan nih, motornya udah ketahuan kan. Itu jalan kayak setan Ustadz. Wah semua dilewatin begitu.
Kita udah kasih tahu berkali-kali dia masih kayak gitu juga. Kemarin tabrakan, patah kakinya gitu kan, bawa ke Haji Naim apa segala macam gitu Pak, ya kan. Nah libur dia tuh nggak azan selama seminggu gitu kan. Suara di masjid emang nggak enak Pak, karena suara dia yang paling enak, cuman dia kakinya lagi patah gitu kan. Saya tanya kenapa patah, kata temennya syukurin dia patah biar dia tahu nyaho tuh lu berbahaya itu naik motor kayak gitu. Sekarang sih ranking udah nggak ada Pak, tapi kan PCX apa NMAX juga sama aja kelakuan gitu kan, seradak seruduk, serem itu Pak. Kalau udah saya nih Pak naik motor disalip kanan kiri gitu, wah serem juga ya gitu ya, nggak berani gitu. Ada teman saya orang bule, dia nikah sama orang Indonesia. Kalau di Jakarta dia nggak berani nyetir Pak. Kenapa? Serem, kalian tuh kayak orang kesetanan semua di jalan itu, ya kan? Seradak seruduk, nggak ada aturan, nggak ada polisi juga lagian gitu kan? Justru karena nggak ada polisi itu Pak. Nah itu Pak, pengguna jalannya ada masalah. Ini kan harusnya dibahas nih Pak dalam kajian-kajian. Karena yang seradak seruduk yang kayak setan itu ternyata kalau maghrib berhenti Pak dan sholat, masalahnya itu ya. Artinya orang baik, orang soleh, jangan-jangan rajin pergi haji bolak-balik umroh gitu Pak. Jangan-jangan dia hafal Quran juga, tapi kelakuan di jalan Masya Allah gitu kan, malu-maluin tuh Pak. Nah tapi yang kedua nih yang lebih parah Pak, yaitu orang-orang yang rumahnya di pinggir jalan ya. Pertama nih Pak, karena dia melihat orang pada naik motor, naik mobil seradak seruduk, sengaja dibikin polisi tidur. Padahal Nabi bilang kalau ada penghalang, ada duri, hilangkan. Malah dia bikin polisi tidur. Apa yang terjadi? Orang lagi kenceng, brak, mental itu. Karena nggak kelihatan polisi tidur. Ini kan polisi tidur tinggi Pak, 30 cm. Mentok itu gangsrut itu mobil Pak, gitu kan. Syukurin lu gangsrut, kenapa lu buru-buru? Iya lu begitu. Jadi main salah-salahan itu Pak. Itu satu. Yang kedua, ya, itu jalanan dikorupsi Pak, gitu. Harusnya jalan tuh lebar, tapi kemudian yang di kanan di kirinya nggak mau kalah dia. Kalau orang pada kencang, gue juga bisa maju Pak, gitu, ya kan. Kadang-kadang yang maju yang punya rumah kanan kiri, ya kan. Kadang-kadang yang maju orang lain Pak. Dia gelar dagangan di situ, ya kan. Sehingga trotoar udah cakep-cakep nih dibikin Pak. Udah cakep banget tuh trotoar, udah kayak di luar negeri Pak. Isinya parkir motor liar, isinya tukang bubur, isinya tukang somai, isinya macam-macam gitu. Sehingga yang mau jalan, gue jalan lewat mana nih? Akhirnya dia jalan lewat aspalan. Padahal katanya mau bikin kota yang isinya tuh banyak pedestriannya. Di beberapa negara yang maju, kota-kota yang maju Pak, pedestrian emang dibikin lebar, tapi nggak ada yang dagang di situ Pak. Di kita pedestrian cakep, isinya pedagang semua gitu. Nah kan ini serba salah nih. Mau nyalain yang bikin pedestrian, apa mau nyalain yang dagang, atau mau nyalain siapa? Nah, ini yang jadi masalah. Karena kadang-kadang Pak, yang digelar di dagangan itu juga dia jualan Quran gitu Pak, masalahnya. Jualan tasbih, ya kan? Jualan minyak wangi dan sebagainya gitu. Jualan-jualan yang dalam tanda petik tuh ya semua yang berbau sorga lah gitu. Tapi jualannya di trotoar gitu loh. Di tempat yang seorang orang harusnya lewat, dia sengaja magrok di situ dengan atas nama agama. Nah, ini Pak yang jadi agak susahnya di situ. Jadi kesolehan kita itu masih sebatas pada kesolehan di dalam masjid. Begitu keluar dari masjid, parah. Tapi ini sebenarnya Pak, dibandingkan dengan di negara lain, kita nih Pak masih sedikit beradab Pak. Anak saya kuliah di Mesir, cerita. Dia kan kuliah di Al-Azhar tuh Pak, di Mesir, di Al-Azhar. Itu jalan-jalan di sekitaran Al-Azhar itu, dekat Masjid Al-Azhar, bukan cuma kaki 5 Pak, ya, kadang-kadang kaki 1. Tahu nggak Pak, kaki 1. Ngangkang Pak, dikencing di situ. Itu tembok masjid itu, baunya pesingnya nauzubillah gitu loh. Ya, lebih bau dari kencingnya Firaun Pak. Itu pada kencing aja sembarangan di sono. Begitu Pak. Jadi kita bisa ngebayangin betapa jorsenya kota Kairo di sekitaran Darosah, di sekitaran Masjid Al-Azhar. Dari situlah lahir para ulama besar tuh Pak. Seluruh dunia tuh siapa yang nggak kenal Al-Azhar gitu kan. Tapi kalau kita datang ke Al-Azharnya, mantap ini, ya kan. Kita disajikan dengan penampilan-penampilan yang jorok, yang kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan.
Tapi kalau Bapak ke New Delhi ya lebih parah lagi sih sebenarnya gitu kan. Jadi kalau kita pulang ke Indonesia, ke Jakarta, cakepan Jakarta kemana-mana Pak gitu. Walaupun banyak yang dagang di trotoar, kan banyak yang jadi parkir liar gitu. Pak, aslinya itu kalau kita parkir di Indomaret bayar nggak sih parkiran? Kenapa jadi bayar? Ya karena pemuda setempat atas nama Akamsi, ya kan, anak kampung sini, dengan bekerja sama dengan ormas terdekat, ya mereka nguasain parkiran-parkiran itu. Saya merasakan kalau di luar Jakarta itu Pak, parkir di Indomaret nggak bayar emang, dan emang nggak masuk. Nggak tahu kenapa kalau di Jakarta nggak bayar sih Pak, cuman pas keluar ada yang nongol gitu aja. Saya kan suka nyindir Pak, ternyata yang tukang mintain itu jamaah pengajian saya juga, kan jadi susah tuh Pak. Ya cuman buat saya sih enak, kalau saya parkir Indomaret dekat rumah aman, kagak bayar. Pak Ustadz, udah langsung aja, saya kasih duit, nggak usah, malu-maluin aja, gitu Pak. Tapi kalau orang lain kena, gitu. Jadi ya harus bersahabat dengan Akamsi juga tuh Pak, anak kampung sini gitu ya. Nah tapi itu ormas kalau maulid bikin maulidan, nah itu Pak, ya kan, malam Jumat baca rawi, gitu. Cuman dari mana pemasukan? Iya, dari mengutin dari pedagang situ-situlah gitu kan, dari parkir liar daerah situ. Nah ini Pak, ini agak susah nih, gimana kita harus mendudukkan permasalahan. Emang boleh mengutin parkir liar? Kan harusnya nggak boleh. Emang boleh dagang di trotoar? Kan harusnya nggak boleh gitu. Tapi buat mereka itulah pemasukan. Kalau kita larang-larang, dia galakan dia gitu kan. Nah saya aja sebagai guru ngajinya nggak bisa ngelarang, ya kan? Dia bilang, Pak Ustadz itu udah yang paling halal yang saya dapat. Nah daripada saya meres, ya kan? Daripada nipu gitu kan? Iya juga sih, daripada kan mendingan gitu kan Pak. Tapi itulah kondisi sosial kita. Jalanan kita itu Pak, disitulah pusat segala macam kemaksiatan, ya. Mulai dari yang gini Pak, kan macet nih Pak ya. Berapa banyak BBM yang terbakar? Itu kalau saya tanya-tanya, BBM kita itu Pak dibakar tuh kan banyak banget yang kebakar itu, ya kan? Padahal harga BBM kalau dinaikin kita ngamuk, kita demo. Itu kan Pertalite kan disubsidi itu Pak ya. Jadi kita ngutang nih dari luar negeri ratusan triliun kita utang untuk kita bakar. Dan itu terjadi setiap hari, pagi kita bakar, sore kita bakar, tiap hari kita bakar. Jadi kita utang untuk dibakar doang di jalanan macet, gitu. Nah, yang terakhir nih, kan kita mau tanya jawab ya. Kenapa tidak ada gerakan wakaf jalanan? Orang kenapa berpikirnya wakaf tuh masjid lagi. Kenapa nggak ada pemikiran, wakaf jalanan dong, gitu. Ini jalan sempit nih, kita pengen lebarin. Ya, yang punya rumah di kanan kiri kan nggak mau, suruh mundur, ya kan? Tapi kalau dikasih harga 2 kali lipat dari NJOP gimana kira-kira? Harusnya mau, ya kan? Pinggir jalan, ya nggak? Daerah rumah saya tuh Pak, NJOP taruh dah 10-15 juta gitu NJOP-nya. Ya kalau kita bayar semeter 30 juta, siapa yang ogah, gitu kan? Nah kali dah, kalau cuma semeter doang, kali sono berapa? 10 meter kita kali. Duitnya dari mana? Wakaf jalanan. Pak, jangan dikira kalau kita wakaf jalanan tuh pahalanya kecil. Enggak. Kalau menurut saya, kalau kita wakaf jalanan ya, pahalanya lebih besar daripada kita wakaf masjid. Pak, tahu nggak, masjid di Jakarta itu habis selesai sholat jamaah tuh dikunci Pak. Dikunci. Kenapa? Takut jam hilang, takut CCTV hilang, takut proyektor hilang, kunci sama dia. Jadi kalau bukan waktu sholat jamaah, ya kalau bukan lagi sholat jamaah dibuka, di luar sholat jamaah dikunci, ya kan? Karena keamanan. Artinya yang bisa memanfaatkan masjid itu untuk ibadah, itu kan waktunya cuma sehari 5 kali doang Pak. Sedangkan jalanan yang lewat, Bapak hitungin aja tuh, ya dari pagi sampai pagi lagi tuh berapa puluh ribu orang lewat situ. Emang dikira kalau ada orang lewat kita nggak dapat pahala Pak? Dapat, ya kan? Tanahnya tanah gue tuh, ya kan? Ini nggak ngomongin wakaf nih. Dia punya rumah pinggir jalan, jalanan macet mulu sama dia. Udah gue kasih 2 meter dah, mundur dikit,
kasih aspal biar pada lewat. Pak, semua yang lewat itu naruh pahala di kita, Pak. Semua yang lewat naruh pahala di kita, tinggal hitungin aja. Jadi kalau saya boleh bikin perbandingan, Pak, Bapak wakaf semeter doang buat jalanan sama wakaf 1 hektar buat masjid, itu boleh jadi gedean wakaf jalanan. Karena kita nggak pakai ngitung begini, Pak. Kalau masjid kan yang ibadah orang Islam doang, ya kan? Kalau tukang yang non Muslim misalnya, kan dia nggak mungkin pakai masjid. Tapi kalau jalanan yang lewat orang Islam, ya kan, kadang-kadang orang kafir, ya kan, kadang-kadang ada hewan lewat, ada kucing lewat, apa segala macam, kan semua yang lewat tuh ngasih pahala ke kita, ya kan. Sama dengan begini, Pak, kita punya pohon, ya, pohon mangga nih, udah matang-matang, dimakan kampret, Pak. Itu kira-kira kita dapat pahala nggak, Pak, gara-gara kampret makanin pohon mangga kita? Dapat pahala itu, Pak. Ya kan, kita cuma kesel, kampret nih gitu kan, makanin kalong apa kampret sih? Ya udah pokoknya begitulah, codot apa segala macam itu, Pak. Jangan dikira kalau kita dimakanin itu, ya, itu terus gitu aja di akhirat. Enggak, Pak. Dapat kita pahala dari kampret. Kalau kita tahu, Pak, kampret makasih ya, Pret, lu udah makanin itu kan pahala buat kita. Ya kan? Iya, menghidupi dia dan sebagainya. Kalau kita punya nasi bekas kita kasih kucing misalnya gitu, itu kan dapat pahala sebenarnya kan. Nah sekarang yang kita kasih tuh orang, Pak, manusia. Dia macet di situ, Pak, berjam-jam gitu kan. Kita mundur 2 meter nih biar jalanan lancar, apa enggak pahala itu, Pak. Saya ingin mengatakan bahwa daripada Anda duit buat bangun masjid, masjidnya itu udah gede, udah apa dan sebagainya, kenapa enggak wakaf jalanan? Gitu, gerakan wakaf jalanan. Wes cakep itu, Pak. Kalau semua orang sadar, itu jalanan Jakarta lengang, Pak. Karena apa? Yang rumahnya pinggir jalan kesempatan apa? Udah, gua nggak usah jual, langsung aja gua wakafin, selesai gitu kan. Kalau yang rada medit dikit, ya udah kita bilang, ini daerah sini macet banget nih, ya kan? Kita mau bayarin, lebarin 5 meter ke kanan, lebarin 5 meter ke kiri. Yang punya rumah, nyok berapa duit gitu. Kalau dia Pak Haji, kita kasih ayatnya aja gitu kan. Emang Pak Haji kagak mau dapat pahala gede. Ini mumpung wakaf, jangan wakaf di pojokan gunung bikin masjid, Pak. Kagak ada yang sholat juga, mau ngapain di sono gitu loh. Ini depan rumah macet tiap hari. Semua orang lewat, semua orang butuh. Kalau Bapak nyalah dikasih, luar biasa itu, Pak, pahalanya. Tapi balik lagi, belum ada ustadz yang ngomong kayak gitu. Seingat saya, baru saya doang nih ngomong kayak gitu, Pak. Ya kan? Harusnya kalau semua ustadz ngomong kayak gitu kan selesai nih, Pak, urusan. Macet mah selesai udah gitu kan. Jadi kalau orang sekarang masih berpikirnya begini, bagaimana bikin masjid di pinggir jalan biar orang kalau ke maghriban bisa sholat. Cakep lah, Pak. Bapak Alun tuh ya bikin jalan bikin masjid di jalan tolnya. Cakep nggak, Pak? Cakep dah, ya kan, cakep. Tapi kalau jalannya kita lebarin, ya kan, biar orang bisa cepat sampai rumahnya gitu kan. Wah, itu lebih bagus lagi, Pak, ketimbang formalitas bikin masjid. Kalau bikin jalanan, Pak, nggak susah, nggak usah pakai bikin menara, ya nggak usah pakai bikin keramik kayak ini mahal nih, Pak, bikin begini nih, ya nggak. Habis berapa kemarin gitu? Ada nggak 1 M? Ya, dengan sekretariat hampir 1 M kan. Nah iya. Nah kalau duit segitu, Pak, buat ngebebasin jalanan, ya kalau yang mau ngaspal mah ada PU, biarin aja. Yang penting tanahnya ada yang bayarin, kan selesai gitu sebenarnya kan. Dan itu kan akan seterusnya, Pak, akan berpuluh-puluh tahun orang akan lewat itu. Bapak di kuburan tuh tinggal duduk doang, kipas-kipas gitu kan. Apa pahala datang terus, tangting apaan, masuk pahala terus. Setiap ada yang lewat, ting masuk lagi, banyak, Pak, pahala itu. Cuman nggak pernah ada yang ngomong kayak gitu, Pak, dibiarin aja karena berpikir agama itu cuma masjid gitu. Padahal agama itu jalanan. Daripada di jalanan kita cuma ngomel-ngomel doang, serempetan ngomel, woi, kafir lu, begitu, Pak. Daripada gitu kita luasin jalanannya biar orang pada seneng, bahagia gitu kan. Dan itulah agama Islam sebenarnya. Makanya yang kita minta tuh, Pak, secara nggak langsung ya, terjemahan tidak resminya, ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang luas, Pak, ya kan. Sirotol ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang engkau beri nikmat. Orang jalannya lebar, gimana nggak nikmat, ketawa ketiwi gitu, Pak, ya. Tuh, Pak, sekarang jalanan cakep tuh, Pak, deket rumah saya, Rasuna Said, Pak.
Jalanan di Jakarta yang paling keren tuh Rasuna Said Pak sekarang. Ya, kemarin paling hancur, sekarang udah diaspal Pak. Hot mix semuanya, separator jalur lambat, jalur cepat dibolongin semua, diratain semua. Di atas ada LRT, ya kan? Di bawah ada busway, tapi busway-nya nggak bikin separator, jadi nggak nyempit-nyempitin, dan diaspal seluas-luasnya. Itu Pak, kalau Bapak lewat situ naik mobil nggak berasa kayak terbang Pak, saking cakepnya tuh jalanan. Cuman udah begitu lewat PN Timah ke sono, hancur lagi tuh Pak. Buncit Raya neraka tuh Pak di situ Pak. Buncit Raya neraka gitu. Nah, saya pengen itu jalan di Jakarta semuanya kayak gitu. Ini bukan kampanye mau jadi gubernur Pak, bukan. Emang harusnya begitu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki ya Allah jalan yang lurus gitu, jalan yang cakep gitu kan. Sehingga orang yang lewat situ an'amta alaihim, dia tuh merasa nikmat gitu kan. Bukan yang lewat situ maghdubi alaihim, ngomel-ngomel, marah-marah, waladolin dan tersesat gitu kan. Nah, itu tafsir tidak resmi dari surat Al-Fatihah itu Pak, ya kan. Tafsir cocokologinya begitu tuh Pak. Yang minta kan jalan bagus Pak. Saya tuh kesel banget gitu ya kalau turun di Singapura gitu ya. Saya pernah Pak turun di Singapura, dijemput pakai mobil kedutaan besar Indonesia di Singapura tuh kedutaan paling keren Pak. Ceritanya ada pengajian di Singapura di KBRI kita. Saya turun di airport dijemput pakai mobil Pak. Ya Allah, emang mobilnya enak apa jalannya cakep gitu Pak ya. Nggak berasa Pak, bener tuh. Saya bilang ya Allah, kalau di Jakarta jalan kita disko Pak, gubrak. Mana di aspal, dibolongin lagi, digali lagi, entar PLN, entar PAM, entar apa, udah jadi digali lagi, tiba-tiba ada kabel apa FO lewat ya kan, tiba-tiba ada aja gitu kan, penggalian tuh Pak hampir setiap hari gitu kan. Nah, di Tokyo ya Allah, makanya benar Pak kata Syekh Muhammad Abduh ketika beliau ke Perancis ya, beliau bilang gini, di Perancis ini emang saya nggak lihat orang Islam, tapi prinsip Islam tuh ada di sini. Jalanan rapi, orang tertib gitu kan, antri dan sebagainya, luar biasa. Kalau di kampung saya di Mesir, orang Islam semua, tapi Islamnya kagak ada gitu. Maksudnya kelakuan berislamnya itu yang kagak ada. Pak, di Mesir lebih seru Pak. Kapan-kapan Bapak jalan-jalan dah ke Kairo ya. Bapak bisa makan pisang dan kulitnya buang aja kemana-mana, karena Kairo tuh tong sampah terbesar di dunia Pak gitu. Sampah itu di mana-mana. Nggak ada dinas apa tuh pertamanan, dinas apa, nggak ada gitu. Wallahu alam, memang mereka nggak kepikiran kali apa gimana gitu ya. Atau dipikir sampah itu kalau udah dibuang 2 hari akan hilang sendiri gitu kali Pak gitu ya. Wallahu alam bisawab gitu. Jadi kalau saya bandingkan negara-negara kayak Mesir gitu ya sama Jakarta, tetap saya bilang Jakarta lebih indah. Walaupun KTP saya Pak, saya lahir di Mesir. Itu karena bapak saya, ibu saya kuliah di sana, mereka nikah di sana, dan saya numpang lahir di Mesir. Kalau saya ketemu orang Mesir, saya bilang ana Masri mia, saya 100% orang Mesir, saya bilang gitu. Cuman kalau Mesir itu dibandingin Jakarta, hebatan Jakarta saya bilang. Padahal di sini kita celak-celak juga di Jakarta gitu Pak ya. Nah kalau kita bandingkan, ya bandingannya Tokyo Pak, bandingannya Paris, bandingannya kota-kota yang udah lebih maju gitu ya. Nah mestinya agama Islam bukan hanya masjid gitu, tapi juga fasilitas umum. Itu harusnya ke depan begitu. Itu yang dikatakan Muslim yang berperadaban. Nah begitu. Baik Pak, udah pas nih sesuai dengan ketentuan Muslim berperadaban jam 1 kurang seperempat. Saya kembalikan kepada pemimpin acara kita. Tafadhol. Dari zaman tadi itu tadi. Kalau nggak saya bertanya Ustaz. Ya. Kebetulan saya ketika COVID selama 2 tahun jadi penjaga pasar kaget Ustaz. Waduh. Karena seringnya WFA, jadi ada satu jalan di Kalibata, jalan Kalibata Utara 5, itu 500 meter dipakai buat pasar. Pasar kaget ya. Pasar kaget namanya. Itu kontrakan pertama 3 kali 6, 40 juta. Di depannya ada jalan, masih dikontrakin lagi Ustaz. Per meter itu 250. Kalau ada 4 meter, jadi yang punya meraih 1 juta per bulan rutin, 40 juta untuk 3 meter. Kalau dia punya 3, dia dapat 40 kali 120 juta. Benar-benar perhatian, perhatian banget ya, dihitungin harta orang. Terus ada juga yang dagang itu pindah-pindah Ustaz, tempat. Di
di sini. Jadi kalau ada tinggal di situ harus bayar ke dia. Sehari 50.000 pindah. Udah bukan tanah dia, bukan. Dan ini luar biasa. Kita jagain 7 ketua RT untuk jagain COVID kan pasar harus tutup besar. Gimana biar pasarnya itu tidak tutup? Pemda DKI minta supaya pengawasannya disitulah kita bentuk daripada ya kedepannya di situ kan bahwa pasar ini kita jaga kebersihannya, kita jaga jarak dan sebagainya. Permintaannya satu, jalan itu minta ditutup Ustaz. Pertanyaannya cuma sederhana, oke, jalan kita tutup. Siapa yang bisa menyatakan bahwa dulu ini diwakafin buat pasar? Kalau memang ada buat pasar, yuk besok kita beton semua. Gak bisa jawab Ustaz. Jadi ini udah saking kotornya orang, saya nggak tahu mana Ustaz. Terus pasar itu harusnya jam 12 sudah tutup Ustaz. Dia tetap pasang-pasang tenda-tenda yang mobil itu kalau lewat suka nyangkut, yang marah namanya pasar pedagang. Aduh, saya bilang benar-benar kotor Ustaz, itu aja. Terus kemarin lagi yang tunggu pakai sarung Ustaz, pakai apa ya? Benar-benar Islami, benar-benar Islami. Saya juga kalah Ustaz. Saya cuma pakai rompi aja dari kepolisian. Allah Ustaz, tapi nggak ada yang paham Ustaz. Terus maaf di Kalibata saya sudah melihat beberapa kali orang yang kalau dulu orang takut sama kuburan Ustaz. Sekarang kuburan takut sama orang, dijadiin kontrakan Ustaz. Oh, di atas kuburan. Kuburannya dijadiin kontrakan. Sampai yang kontrak itu dipindahin sama jin di atas genteng. Saking marahnya jin gitu. Oke Ustaz, kemarin tadi itu sulit sekali Ustaz gitu. Tapi dia prinsip agama paham. Dan ketika itu pernah debat sama saya tuntas sekalian kalau kita yang bayarin pajak itu siapa? Dia mulai mencucikan. Loh, ini kan jalan umum. Kalau kamu merasa di jalan besok dibeton aja. Jadi pasar, jadi closing gitu. Kan jadi duit. Saya bilang dia diem. Artinya Ustaz, mulai dari mana sih seperti itu? Sebab kesadaran mereka seperti itu. Ada lagi tukang roti datang. Orang jual roti kan diri Ustaz, dipalami bener-bener. Itu sih habis. Saya marah lagi, cuma gitu sampai Ustaz terus gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah saya jalan belanja di dekat rumah, walaupun cuma 30 meter. Saya belanja di pasar Minggu Ustaz. Daripada saya banyak dosa. Makasih Ustaz mau mencerahkan. Iya, memang itu masalah yang muncul di tengah masyarakat kita. Sayangnya Pak, itu tidak dijawab secara keagamaan. Karena agama yang kita anut ini agama yang diajarkan oleh para ulama 500 tahun yang lalu, yang belum ada pasar kaget Pak, belum ada jalanan macet, belum ada naik kendaraan harus pakai helm, harus itu belum ada kan. Kitab-kitab fikih kita tuh kitab fikih yang kuno banget, yang ditulis sekian ratus tahun yang lalu, yang keadaan-keadaan di zaman sekarang itu nggak kebahas. Mereka tiap hari baca kitab gitu, tapi kalau realitas kekinian, nah itu nggak dibahas. Nah itu problem terbesarnya di situ. Jadi memang kalau dicari dari mana ujungnya susah. Tapi mulailah gitu ya. Sekarang saya ngajak nih teman-teman saya yang sesama ustadz, ayolah kita ngomong lebih membumi. Jangan cuma sekedar ngomong secara teori. Ini gimana nih di tengah masyarakat? Berikanlah kesadaran. Poinnya cuma gini aja. Tadi yang saya bilang itu contoh salah satunya ya. Jangan anggap bahwa jalanan itu cuman buat orang lain dan saya rugi. Gimana caranya saya bisa menangguk pahala banyak justru dari jalanan, memberikan hak-hak orang yang lewat. Jalanan kalau rusak kita benerin, kalau sempit kita luasin, kalau perlu kita punya tanah di pinggiran situ kita kasih dan sebagainya. Nah kalau orang kayak zaman sekarang kan enggak, ya kan jalanan punya orang juga gue bikin kontrakan aja sekalian kan begitu. Kalau perlu kuburan gue gusur juga sekalian gitu. Seolah-olah dijadikan ruko, seolah kan jadi ruko, udah maju dia ke depan, terus itunya tuh lemari etalasenya maju lagi gitu kan. Iya loh. Masih lagi yang jualan lagi di depan. Iya kan begitu kan kelakuan gitu. Nah itu Pak sebenarnya kayak gitu-gitu nggak masuk dalam kitab fikih itu Pak.
nggak pernah dibahas karena di masa lalu belum ada model kayak gitu, ya kan? Zaman sekarang ini harusnya para ustadz, para kiai, para ulama itu sudah lebih concern kepada hal-hal yang seperti itu. Jadi dia menasehati. Masalahnya Pak Ustadznya juga punya mobil yang nggak punya garasi, dia parkir juga di jalan. Gimana dia mau nasihatin orang? Jangan parkir di jalan. Mobilnya dia tiga-tiganya di jalanan, kan susah. Nah gitu Pak. Di kita kan begitu Pak, nggak penting punya garasi, yang penting punya mobil kan gitu. Taruh di pinggir jalan, begitu kan? Agak susah juga tuh Pak. Ya karena kalau dia nyewa tempat garasi di mana gitu kan, kena 500.000 sebulan, nyengir juga. Mendingan aku taruh pinggir jalan, ketahuan menyewa preman setempat kan gampang gitu. Itulah yang kejadian. Nah agak susah kan, kayak masalah tuh muter-muter di situ aja. Tapi gini Pak, ke depan ya kita harus membumi. Kajian keislaman tuh harus membahas hal-hal yang seperti itu, biar tahu bahwa kalau kita parkir di sembarangan di jalan itu nyusahin orang, dan selama kita parkir rekening dosa jalan terus tuh Pak. Iya kan? Jalan terus. Kita kalau pemilik rumah menyewakan jalan raya, nah ya, itu merasa jadi ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Pedagang bisa jualan, tapi pada bayar kepada pemilik rumah. Padahal pemilik rumah kan tahu itu tanah wakaf, jalannya jalan wakaf, tapi dia merasa nih keturunan saya di situ loh. Jadi ini yang bayar pajak saya loh, setahu saya ente baru cucu. Tagihan pajak PBB ada kok di rumah saya. Yang lebih parah Pak, Mall Ambassador Pak. Bapak kalau lewat situ di belakangnya susah lewat Pak, karena parkiran liar kanan kiri, gitu kan. Tapi setiap jam 8:30 pagi mobil polisi lewat. Nah, kang parkir pada nyetor. Saya foto aja, cekrek. Ngapain mobil polisi lewat di situ nerima setoran? Berarti kan nyetornya ke polisi ujung-ujungnya. Kan harusnya polisi yang menjaga ketertiban. Nah, yang jaga ketertiban pun dibayar juga. Apa boleh buat, gitu kan? Nah, ustadznya juga begitu. Nah, dia punya mobil 3 di situ. Saya bilang, Ustadz, ayo dong ceramahin gini. Enak aja mobil saya 3 di situ. Ntar saya didemo sama orang. Nah, kan susah Pak di situ. Kan bolak-balik aja di situ. Ya harusnya kan nggak begitu dong. Kalau emang mau konsekuen, ya janganlah punya mobil yang ya bayar gitu kan. Pak, parkir di Indonesia, di Jakarta tuh parkir termurah di dunia. Kalau Bapak punya mobil di Tokyo, sekali parkir bisa 1 juta itu Pak. Nangis itu. Makanya orang di sana nggak mudah untuk kemana-mana bawa mobil. Mobil di sana buang aja di pinggiran, di kota, di pojok-pojokan Jepang. Nah di kampung-kampung baru bisa naik mobil, nggak usah pakai parkir bayar. Kalau di Tokyo sekali parkir langsung nangis gitu Pak, gitu kan. Dan tidak mungkin orang bisa beli mobil kalau nggak disurvei dulu rumahnya ada garasi apa enggak. Kalau dia nggak punya garasi nggak bisa beli Pak. Di sini beli aja bodo amat, mau taruh di mana kayak biasa begitu kan. Sebenarnya semua orang sebenarnya itu paham Pak, nggak boleh. Cuman karena lihat temannya bisa dan aman, yang lain juga bisa dan aman, Pak Ustadz juga bisa dan aman. Ya kenapa gua enggak? Nah begitu Pak. Jadi kan main salah-salahan satu sama lain. Nah ini minimal kita sindir dulu ya kan. Minimal kita muncul kesadaran, harus dari kesadaran dari kita sih. Pelan-pelan, setidak-tidaknya kalau ada orang ngomong gini jadi ngerti, oh iya sebenarnya nggak sesuai sih gitu ya. Saya tuh ngisi kajian kayak gini Pak, di pengajian saya yang cengar-cengir ketua itunya Pak, ketua DKM-nya. Kenapa? Ya gue disindir Pak Ustadz katanya, mobil saya 2 di depan masjid gitu kan. Ya asal tahu aja itu nggak bener gitu kan. Waktu kurban juga gitu Pak, saya bilang masjid mau cakep, cuman kalau isinya kebo sama sapi tiap hari dia taruh di sini buat kurban Pak, ya kan bau gitu kan. Nah harus dicarikan solusi. Jangan, coba lihat ya Pak, di Mekah menjelang Idul Kurban, emang masjid-masjid di Mekah tuh digerembengin sama kebo sama sapi? Kan enggak. Kebo sama sapi di pasar ternak gitu. Nah kota Mekah enggak diserbu dengan gerombolan sapi dan sebagainya. Di kita, kita ngomong gitu Pak, dibilang PKI gitu. PKI loh, masjid nih emang buat syiar katanya begitu kan. Susah dong ngomong-ngomong kayak gitu Pak. Ya harus hati-hati juga gitu. Ya silakan. Ada yang tanya sih. Kalau ini ada nontonnya di Google Sir. Ini kalau kan kasusnya Pak Budi itu kan ada
Bapak, hari Sabtu pagi no atau Hiria penuh no. Jalan tutup. Ditutup. Nah. Jam 9 malam kalau saya pulang dari kantor udah bisa masuk aja. Iya. Jadi begitu parkir di jalan, saya masuk. Masjid apaan? Al Makmur. Itu ada Pak Abain sih. Oh iya. Di situ. Oh, Ali. Ya, tanya saya kalau begitu, kalau saya ikut, itu kan biasanya mereka salawat. Masa saya ikut salawat saya halal dapat dosa. Susah nih Pak. Ini dosanya dosa berjamaah nih kan. Nah, Habibnya itu mesti ajak ngobrol dulu Pak, ya kan? Karena banyak orang berpikir gini, ukuran kesuksesan dakwah adalah makin banyak jamaah. Dan ukurannya makin macet daerah situ, makin syiar kita. Nah, gitu Pak. Jadi mari kita macetkan Jakarta. Kan begitu, bahasanya kan begitu kan? Enggak usah jauh-jauh Pak. Besok nih kan dikali kampanye Pilpres nih ya kan. Nah, bukti kesuksesan calon presiden itu kalau bisa bikin Jakarta macet. Nah, gitu. Kan gitu. Enggak usah jauh-jauh juga, demo buruh deh coba, demo buruh. Kan niatnya baik ya untuk meningkatkan apa namanya ya, tapi kalau dia judulnya kita macetkan Jakarta, kan nawaitunya udah jelek banget gitu kan. Iya. Nah ini udah pakai bungkus agama terus bikin orang ya susah. Saya kadang-kadang ini di Buncit Raya tuh suka ada tuh tutup jalanan di Buncit Raya Pak, ada orang nikahan ya tulisannya gede, mohon doa restu. Wow, laknat lu gitu loh. Gua 2 jam di sini gara-gara lu bikin tendanya maju Pak ke jalanan gitu. Kan kacau tuh urusan kayak gitu. Nah, itu nggak difahami baik oleh Pak RT, Pak RW, Pak Ustadz, Pak Lurah, Pak Camat itu nggak paham kayak gitu-gituan. Ya kan? Pada nggak sekolah ini apa namanya tata tertib kota gitu, udah nggak belajar. Padahal keluaran STPDN juga itu. Tapi kan yang dipelajarin mungkin bukan masalah gimana memberikan hak kepada pengguna jalan. Itu nggak masuk dalam ilmu agama mereka tuh Pak, nggak ada babnya, cari di kitab fikih nggak ketemu memang Pak. Nah jadi ya wajar kalau para habaib, para ustadz, para tokoh-tokoh organisasi agama keislaman itu malah kerjaannya tukang bikin macet aja gitu. Dan susah itu Pak, karena kalau kita kasih tahu dibilang PKI kita gitu, dibilang anti Islam gitu. Padahal kan nggak begitu, Islam nggak begitu ya. Kalau memang Anda mau bikin acara yang gede ya jangan di rumah lah, sewa no, Gelora Bung Karno atau apa ya kan, atau masjid lah no ya kan, ada Masjid Istiqlal, bikin aja di Masjid Istiqlal, sewa yang bener gitu kan, biar parkiran gampang ya kan, biar apa-apa gampang gitu. Jangan kampungnya dipenuh, semua jalan ditutup dan orang harap maklum, ya enggak lah. Mungkin zaman dulu tahun 50-an iya gitu, makin rame kampung kita makin syiar gitu. Kalau sekarang orang udah banyak penduduk, udah padat, jadi kita nggak bisa seenaknya main syiar doang begitu. Itu emang ya susah lah. Saya kalau ditanyain gimana jalan keluarnya, ya saya nyerah aja. Paling saya bisa ngomong begini doang Pak, ya kan. Yang mau denger ya denger, yang enggak apa boleh buat. Yang penting gue udah sampein gitu ya kan. Kayak gitu nggak bener gitu. Walaupun Habib juga tetap aja salah. Masa salah kita bilang bener? Ya enggak lah. Kita bilang salah, harusnya nggak begitu. Harusnya gimana? Iya sewa lapangan, sewa apa tempat yang biasa buat saya Pak. Kebetulan di tempat perguruan Darul Ulum tempat saya tuh Pak, kita punya satu ruangan aula yang luas. Awalnya saya bilang ini boleh kita sewakan untuk acara nikahan, dan karena harganya miring banyak Pak yang daftar. Cuma kalau pas lagi acara nikahan Pak, sekampung macet habis-habisan Pak. Karena jamaahnya, tamunya itu kok nggak tanggung-tanggung itu, naik mobil semua kan. Jadi orang sekampung pada ngomel Pak. Sekali, 2 kali, 3 kali saya bilang kita tutup ini sewa-sewaan kayak gini. Apa sewa ya? Dia nyewa nggak seberapa Pak, tapi makian orang sekampung gara-gara jalan macet. Itu apa namanya, pahala kita kagak dapet, dosa banyak, untung nggak seberapa, tutup. Udah nggak ada acara nikah-nikahan dan sebagainya, apalagi nikahnya norak Pak, orang kampung dasar kan. Acara nikahan jam 9, setengah 6 tes sound, tes, wah lagu dangdut gitu kan. Setengah 6 pagi Pak lagu dangdut, ngetes sound katanya gitu. Ya elah, kampung banget sini orang pada tutup. Nah gitu Pak, harus begitu kan, harus tegas. Tapi yang bisa tegas ya saya doang. Nah kalau masjid-masjid yang lain ya susah gitu ya kan.
ya berisik lah ujung-ujungnya kalau ada acara-acara kayak gitu. Itu emang harus kita sesali sambil juga kita renungi ya, semoga kedepannya terjadi pencerahan, ganti generasi, ganti cara berpikir lah gitu kira-kira. Baik Pak, udah jam 1 ya, kita tutup sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.